Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10, saya Umi Alfida dan teman saya Siti Salsabila Isna akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang berjudul perkembangan dakwah kontemporer. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu jihad dan dakwah. Mengacu pada pendapat Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwasannya makna jihad memiliki berbagai tingkatan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kata jihad ini secara etimologi artinya adalah mencurahkan usaha, kemampuan, dan juga tenaga. Juga bisa berarti menanggung kesulitan. Biasanya masyarakat umum menganggap jihad itu adalah sebagai bentuk perangan atau mengangkat senjata. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, teman-teman, jihad ini diartikan sesuai dengan konteksnya ya. Tidak selamanya jihad itu hanya berperang saja, mengangkat senjata saja, itu tidak seperti itu. Nah, salah satu warisan ideologi yang mendapatkan tekanan adalah pelemahan nilai-nilai jihad itu sendiri dalam memperjuangkan hak-hak manusia ataupun jihad memelihara agama. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan jihad ini, yaitu hanya sebatas kekerasan fisik, seperti perang, seperti intinya peperang lah. Jihad itu hanya merujuk pada peperangan. Padahal sudah kita bahas di depan ya teman-teman, bahwasanya jihad itu tidak merujuk hanya pada kekerasan fisik saja, tetapi sesuai dengan konteksnya. Oke, next kita akan masuk ke dalam tingkatan jihad teman-teman. Di sini tingkatan jihad itu ada 3, yaitu yang pertama jihad dari musuh yang tampak, kemudian jihad dari godaan setan, dan yang terakhir jihad dari hawa nafsu. Tentunya yang pertama udah sangat jelas ya teman-teman, yang dimaksud dari jihad dari musuh yang tampak, yaitu seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah, memerangi kaum-kaum kafir Quraisy seperti itu. Pokoknya yang identik dengan peperangan fisik. Kemudian yang kedua yaitu jihad dari godaan setan. Nah, ini tentunya siapa ya yang jadi sasaran setan? Kan manusia ya teman-teman. Manusia itu mudah banget yang namanya tergoda bujuk rayu setan. Nah, mengapa kita juga harus berjihad? Karena setan itu selalu membisikkan rencana-rencana buruk dalam pikiran kita, dalam diri kita. Nah, kita harus berusaha untuk tidak mendengarkan bujuk rayuan setan itu dengan cara apa? Kita selalu berperilaku baik, selalu husnudon, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Nah, ini paling jelas ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita sebagai generasi muda, hal yang paling sulit kita lakukan adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam hal apapun itu, termasuk hawa nafsu kita untuk memiliki sesuatu hal, berambisi seperti itu. Sebenarnya hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Oke, selanjutnya hubungan antara jihad dan dakwah. Kedua hal ini tentunya berkaitan ya teman-teman. Terlebih untuk masa sekarang, demi menjaga keselamatan jiwa, keselamatan harta, dan juga kehormatan, kita dituntut untuk berjihad. Namun jihad dalam konteks ini gimana? Bukan jihad yang berperang ya teman-teman. Itu sudah tidak sesuai dengan zaman kita sekarang. Gini, apakah jika jihad fisik dalam ruang dan kondisi seperti sekarang ini bisa dilakukan, contohnya perang seperti tadi, kemudian apakah peperangan dalam bentuk ekonomi, politik, budaya yang dalam sisi tertentu sangat kuat tekanannya terhadap umat Islam dapat dihadapi secara jihad? Kita harus tahu jawabannya. Next. Nah, jawabannya, persoalan seperti ini sangat penting karena berkaitan erat dengan substansi makna jihad itu sendiri yang sangat lentur untuk dipahami. Jika konteks jihad permasalahannya melawan musuh, apakah angkat senjata misalnya bisa dilakukan sebagai cara untuk menghadapinya? Jawabannya jelas tidak bisa. Mengapa demikian? Karena tekanan budaya yang kita dapat harus dihadapi dengan memperkuat nilai-nilai budaya Islam dengan benar, dengan baik yang ditekankan kepada umat Islam, atau yang disebut dengan al-ghazwul al-fikr, perang uraf saraf. Mengapa demikian? Karena untuk sekarang ini musuh umat Islam itu bukanlah musuh yang tampak teman-teman. Contohnya bukan yang secara terang-terangan memerangi umat Islam secara menggunakan alat perang, bukan seperti itu. Tetapi apa? Kita dijajah menggunakan dengan cara merusak ideologi kita, dengan cara merusak budaya-budaya kita sebagai umat Islam.
namun kita tidak menyadari teman-teman, sehingga kita dituntut untuk bisa membentengi diri kita, untuk bisa berjihad agar kita selalu bisa mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk dakwah dengan Al-Ghazawul Al-Fikr atau perang Rasraf ini makin relevan jika diterapkan pada masa sekarang. Mengapa demikian? Karena di tengah menjamunya sekte-sekte baru yang muncul, itu akan membantu kita untuk berpikir logis, tidak mudah terperdaya oleh golongan-golongan baru yang masuk. Nah, pembahasan selanjutnya itu pembahasan mengenai fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme ini mengacu pada pemahaman-pemahaman agama sampai mendasar hingga ke akar-akarnya. Jadi pada intinya fundamentalisme ini adalah suatu gerakan atau pemahaman yang memicu kita untuk kembali ke sumber gerakan atau ideologi tertentu. Namun fundamentalisme ini juga berbahaya teman-teman apabila kita menganggapnya secara ekstrim. Mengapa demikian? Karena hal ini bisa menyebabkan kekerasan, konflik, atau intoleransi. Contohnya seperti yang jelas ya pernah dialami oleh umat Islam, yaitu ISIS yang kemarin itu. Jadi mereka itu menuntut para penganutnya agar bisa mengembalikan semua ideologinya ke sumber-sumbernya. Nah, sementara radikalisme itu bukan sebatas pada pemahaman saja, tetapi memadukannya dengan tindakan-tindakan fisik. Bagi penganut radikalisme ini, pemahaman jihad dalam Islam misalnya harus juga dilakukan dengan tindakan fisik. Jadi, radikalisme ini menginginkan perubahan-perubahan yang drastis, teman-teman. Terutama pemahaman radikalisme ini yaitu mengartikan bahwasannya jihad itu yaitu berperang. Fundamentalisme menjadi langkah awal yang dilakukan tindakan radikal dalam menyelesaikan setiap persoalan masalah sosial. Nah, pembahasan selanjutnya atau yang terakhir kita akan bahas mengenai fundamentalisme dan radikalisme dalam konteks dakwah. Kedua hal ini tentunya dapat sejalan dan integratif. Meskipun demikian, harus mempertimbangkan ruang dan waktu serta setting sosial dan kultural yang dihadapi. Dakwah fundamentalisme dan radikalisme dalam konteks rakyat Indonesia sangat berbeda dengan konteks masyarakat di tempat lain. Jadi kebudayaan antara di Indonesia dengan di negara lain itu berbeda, harus disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing negara atau daerah. Perbedaan paham ini akan menentukan apakah paham tersebut bisa diterima atau tidak, teman-teman. Nah, di Indonesia itu juga udah banyak sekali contoh gerakan dakwah fundamentalisme dan radikalisme ya, seperti yang ada di Yogyakarta, kelompok Islam di Yogyakarta, terus gerakan Islam Jamaah Islam Qurani, gerakan Islam Muda Kaum Salman, seperti itu. Nah, ini bukan merupakan solusi yang tepat dalam menerapkan ajaran-ajaran dakwah yang diajarkan di Indonesia. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang Islam liberalis dan juga kapitalisasi dakwah. Sebenarnya Islam liberalis itu apa sih? Islam liberal adalah pendekatan atau pemikiran dalam Islam yang bersifat progresif dan terbuka terhadap interpretasi baru. Gagasan liberal Islam sebenarnya muncul berpijak pada asumsi Barat tentang Islam yang dianggap tidak kompatibel dengan modernisasi dan liberalisasi yang selama ini dilekatkan pada Barat. Artinya, gagasan Islam liberal muncul sebagai respon terhadap asumsi Barat yang menganggap Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai modernisasi dan liberalisasi yang identik dengan peradaban Barat, menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensinya. Serangan-serangan Barat sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi hingga sekarang dalam bentuknya yang lebih masif. Kelompok Muslim yang menerima sebagian besar gagasan dan kultur Barat seperti pentingnya hidup berdemokrasi, kebebasan pikiran, gagasan tentang kemajuan, isu kesetaraan perempuan dengan laki-laki, dan pelaksanaan HAM itu sering diasosiasikan kepada mereka yang disebut Muslim liberal atau liberal Islam. Gagasan tentang kebebasan pikiran dalam praktik kehidupan beragama juga pernah digagas oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
dalam politik agama, M. Amin Rais, yang mengemukakan pentingnya etika politik dalam praktik dengan apa yang disebutkan politik adiluhung, yaitu sikap dan praktik politik yang berbasis pada etika dan moral agama, yang berarti politik adiluhung adalah bentuk politik yang mendapatkan nilai luhur menjadikan agama sebagai sumber etika dalam mengambil keputusan. Munculnya gagasan Islam yang lebih rasional bukanlah kemunculan yang baru, karena telah terjadi di beberapa negara Islam yang mengambil bagian dari proyek upaya memajukan masyarakat Islam, yang berarti maksudnya di berbagai periode sejarah pemikiran ulama muslim telah berupaya mengaitkan ajaran Islam dengan pemikiran rasional untuk menghadapi tantangan zaman. Abu Wahab memiliki corak ravivalis yang masuk lewat gagasan-gagasan puritanisme sebagai bentuk pemberontakan terhadap ritual Islam yang melenceng dari agama. Dua tokoh Islam yang patut dicatat dan berpengaruh dalam pelebaran Islam liberal adalah Muhammad Arqaun dari Aljazair dan Fazlur Rahman dari Pakistan, yang murid-muridnya juga ada di Indonesia. Mereka melakukan dakwah dengan pendekatan yang lebih epistemologis dan bersifat global. Kelemahan pada pendekatan ini adalah gerakan dan gagasan terbatas dikonsumsi oleh masyarakat yang sudah akrab dengan ilmu dan pengetahuan, serta kalangan menengah ke atas. Materi yang kedua adalah kapitalisasi dakwah. Maraknya dakwah lewat televisi merupakan salah satu indikator meleknya para dai terhadap media populer yang mungkin dianggap dapat membantu terhadap suksesnya dakwah. Dengan kata lain, kapitalis dakwah lewat media massa seperti televisi dapat membantu dai menyampaikan pesan dakwah lebih efektif dan mungkin tren yang ada di dalam masyarakat. Tersedianya fasilitas media, terutama media elektronik seperti televisi dan koran, proses dakwah makin menuntut keterampilan dai dalam mengoptimalkan mencapai target dakwahnya. Tersedianya fasilitas media membuat para dai untuk menguasai keterampilan dalam menggunakan media tersebut secara efektif. Pada kasus-kasus tertentu, dakwah pop atau dakwah populer lewat media elektronik mampu menjadi magnet tersendiri sehingga dapat memposisikan Islam sebagai kekuatan tertentu di media massa, meskipun hanya tampak kuat dari aspek luarnya saja. Pendekatan dakwah terhadap masyarakat multikultural tersebut bukan tanpa latar belakang historis dalam konteks sejarah dakwah di Indonesia, apalagi pada zaman serba teknologi canggih sekarang ini. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pendekatan dakwah di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang dakwah di negara ini. Seiring berjalannya waktu, terutama dengan kemajuan teknologi, dakwah di Indonesia juga mengalami transformasi. Penting bagi para dai untuk memperhatikan dan menyesuaikan cara penyampaian dengan latar belakang, budaya, dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Watak televisi yang lebih banyak dominan program-program hiburan seperti entertainment dan infotainment merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi dai, bahkan dalam batasan-batasan tertentu. Para dai dituntut untuk menyesuaikan diri. Strategi demikian merupakan upaya mendekatkan dakwah dengan kalangan luas masyarakat. Berarti para dai dituntut untuk bisa menyesuaikan metode penyampaian dakwah. Memang tidak selamanya pendekatan dakwah populer seperti diulas di atas menjadi sasaran sesuai tujuan dakwah secara maksimal. Pesan-pesan dakwah dalam dakwah populer tampak sangat kurang, apalagi jika menyangkut persoalan sejauh mana perubahan mad'u sedang dan setelah mengikuti acara dakwah. Tidak selamanya pendekatan ini dapat menghasilkan perubahan yang maksimal sesuai dengan tujuan dakwah.
Dakwah populer dilakukan lebih pada upaya gerakan dakwah yang bersifat populis dengan sasaran masyarakat luas. Dakwah populer seringkali bersifat populis, yang berarti bahwa ia mencoba untuk menarik perhatian masyarakat secara umum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun pendidikan. Pada dakwah populer yang kedua, selain dikaji lebih dalam dan spesifik, materi dakwahnya juga lebih aktual dan menyangkut persoalan umat, strategis, urgent, dan ilmiah. Materi dakwah ini tidak hanya mengarah pada ajaran agama yang bersifat umum, tetapi juga mencangkup isu-isu yang sangat relevan dan aktual yang sedang terjadi di masyarakat, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Yang kedua, pesan dakwah dapat disampaikan secara cepat dan efisien, terutama berkaitan dengan luasnya daratan Indonesia dan majemuknya kehidupan masyarakat.